Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak kata 9 dari Kabupaten Pasaman Barat ingin mengadakan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ramsah dari SD 06 Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Saya Handayani dari SDN 02 Kota Balingka. Saya Desi Murnisa Nasution dari SDN 06 Gunung Pule. Inilah hasil supervisi coaching kami, supervisi akademik coaching kami. Selamat menyaksikan dan menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Handayani. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Handayani? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Handayani. Baiklah Bu Handayani akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu bersama Ibu. Boleh tak Bu? Boleh Bu, boleh. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dengan coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan nanti jangan lupa juga Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh tak Bu? Iya boleh Bu, boleh. Baiklah Bu, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Bu Handayani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu. Cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Assalamualaikum Pak Amir, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anda, sehat-sehat baik Bu Anda. Oh iya Pak, dengar-dengar Bapak tadi menyampaikan sesuatu atau mau bercerita ya Pak? Iya Bu Anda. Begini Bu Anda. Saya akan menyampaikan permasalahan saya di sekolah. Nah baik Pak, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Pak. Silakan Bapak bercerita. Baik Bu. Begini. Saya ingin di sekolah saya ada perubahan dalam cara mengajar. Karena saya lihat cara mengajar di sekolah saya ini masih menggunakan metode yang lama gitu. Oh, berarti di sekolah Bapak guru-gurunya banyak yang menggunakan metode ceramah ya Pak saat mengajar, Begitu. atau kurang bervariatif dalam mengajar. Begitu Betul. Baik Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Melalui percakapan kita ini, saya ingin di sekolah saya itu ada perubahan, khususnya dalam cara mengajar, di kelas begitu. Perubahan seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin guru-guru sekolah saya ini
mengubah atau mengubah metode mengajar mereka dari metode lama ini menjadi pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan metode-metode yang baru atau metode yang secara sekarang gitu, ataupun media pembelajaran yang lebih interaktif dari pembelajaran sebelumnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga semua siswa saya ini belajar dengan semangat dan tidak bosan dalam kelas begitu. Bagus sekali rencana Bapak. Di sini saya ingin mengingatkan semua rekan guru melakukan pembelajaran yang bervariatif kan Pak? Iya. Berbicara tentang pembelajaran yang bervariatif, Iya. yang mana pembelajaran itu bisa dilakukan dengan pembelajaran yang sempurna, yang levelnya pada tahap level 10. Kira-kira untuk sekolah Bapak pada level berapa ya Pak? Kalau sekarang sekolah kami itu Bu, kira-kira lah begitu. Baik Pak, kira-kira di level berapa Bapak ingin lihat dari rekan-rekan Bapak di sekolah? Saya sebenarnya tidak perlu terlalu jauh dulu Bu, maklum ini baru percobaan gitu. Saya anggap dulu target saya itu sampai level 7 saja dulu gitu. Langkah atau strategi apa yang Bapak gunakan untuk membantu guru-guru di sekolah Bapak agar dapat melakukan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan yang Bapak inginkan? Rencana saya kami dulu yang mengadakan itu seperti pelatihan, tapi pelatihan ini rekan sejawat dulu atau saya lah istilahnya yang mengapakan kepada mereka. Kalau kita adakan nanti semacam berkarya atau pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari luar, tentu ini butuh biaya gitu. Jadi strategi untuk bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif tentunya dengan melakukan berbagai praktik baik atau mentoring, workshop, atau bisa juga yang pelatihan kata Bapak tadi kan. Nah, tadi Bapak sudah melakukan praktek baik atau mentoring ini. Kira-kira apa yang Bapak lakukan saat ini supaya Bapak merasa nyaman dengan kondisi yang saat ini? Saya akan melakukan seperti wawancara dengan teman-teman atas pembelajaran yang bervariatif, penyampaian pembelajaran yang menarik di dalam kelas itu rencana saya. Oke Pak, di sini kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melakukan proses monitoring ini? Rasid atau Rencana saya akan melibatkan rekan-rekan kalau Rasil sejawat tentunya dengan dukungan juga kawin sekelasnya. Kawin sekelasnya Win. Berarti nantinya dalam proses ini Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawatnya ya Pak? Iya betul. Kita hampir selesai nih Pak. Dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan dengan Ibu, saya rasakan ada nyaman gitu. Istilahnya hampir menemukan solusi atau jalan keluar dengan pembelajaran atau kendala pembelajaran di kelas saya, di sekolah saya yang dari cara lama dengan bincang-bincangan ini saya udah hampir mendapatkan jawaban dari Ibu melalui pertanyaan yang saya berikan tadi. Dengan demikian saya udah merasa lega gitu. Saya yakin dengan jawaban-jawaban yang diberikan tadi mudah-mudahan ke atasnya gitu. Ya, semangat Bapak. Saya sudah nggak sabar nih Pak mendengarkan cerita Bapak tentang proses yang akan Bapak lakukan. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya Pak. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Andayani. Bu Andayani tadi sudah melakukan coaching sama Pak Amir. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah sudah Bu. Jadi setelah Ibu tadi melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi
Baik, pertanyaan pertama yang Bu Handayani, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini Bu, sudah saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai peserta atau pengamat, proses coaching antara Ibu dan Pak Amir tadi sudah berjalan baik, dan juga proses alur tirtanya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga di sini Ibu Handayani sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan ketika coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi Bu proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta. Penilaian observasi kita hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.